Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Hikmah dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin tentang huruf hijaiyah. Dan yang akan Bu Hikmah bahas adalah tentang huruf hijaiyah tulis sambung. Sebelum masuk ke materi, mari kita baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat menyaksikan. Mari kita mengenal cara menulis huruf hijaiyah bersambung. Dalam buku sudah dituliskan bagaimana cara menulis huruf hijaiyah, huruf-huruf yang bisa disambung. Bisa dilihat di bukunya, atau itu bisa disambung di depan, di tengah, atau di akhir. Itu huruf-hurufnya sudah dicatat dalam bukunya ya. Tinggal diperhatikan, ketika ba berada di depan bentuknya seperti ini, dan berada di tengah bentuknya seperti ini, sedangkan berada di akhir bentuknya seperti ini. Begitupun seterusnya. Nanti diperhatikan lagi bukunya ya. Jadi huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk dari bentuk tunggal awal, tengah, dan akhir itu ada 22 huruf ya. Selain huruf yang dicatat di sini, ada alif, ada dal, zal, ro, zai, dan juga waw. Nah, huruf-huruf yang tadi Bu Hikmah sebutin itu mereka tidak dapat disambung di awal ataupun di tengah, tapi mereka cuma bisa disambung di akhir. Selanjutnya yang kedua yaitu huruf-huruf yang hanya mempunyai bentuk tunggal dan akhir. Nah, seperti alif dia masuknya di sini. Dia hanya memiliki bentuk di akhir karena bisa disambung ketika dia posisinya di belakang. Di paling belakang baru bisa disambung, tapi tidak dapat disambung dengan huruf setelahnya. Selanjutnya ada dal, zal, ro, zai, waw. Nah, ketika lam dan alif, karena huruf terakhirnya alif, seperti tadi yang Bu Hikmah bilang, alif itu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Makanya ketika lam alif, dia hanya sendiri, tidak dapat disambung sama huruf setelahnya, tapi bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Ada tak marbutoh. Tak marbutoh ini juga adanya di akhir. Selanjutnya yang ketiga ada huruf hijaiyah yang tunggal. Mau di tengah, mau di depan, di akhir dia bentuknya sama seperti ini. Tapi peletakannya yang cuma berbeda. Tapi tetap mau di depan, mau di tengah, bentuknya seperti ini. Dia hanya membutuhkan bantuan untuk berdiri, tapi mau dimanapun tempatnya bentuknya tetap sama. Selanjutnya menulis kata Arab secara bersambung. Siapa yang sudah bisa nulis sambung tanpa diberi contoh ya pastinya. Nah, di sini ada huruf-huruf yang tadi sudah dipelajari di sebelumnya, dicontohkan dalam bentuk tak atau lafal ya. Bentuk ini dituliskan dalam bentuk awal. Contohnya ba. Ba di awal dalam lafal barokah. Ain. Ain di awal dalam lafal alima. Dilihat ya anak-anak, diperhatikan bukunya, dipelajari. Shin di awal dalam lafal syariba. Ini udah jelas ya contoh-contohnya. Pasti sudah banyak yang bisa. Nih, ketika huruf hijaiyahnya berada di tengah. Ba. Kabaro. Ba posisinya di tengah, bisa disambung dengan huruf sebelumnya dan juga bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ta pun sama ya. Dan huruf-huruf yang lain nih bentuknya ha di tengah,
mahiro. H di tengah dengan H di awal bentuknya berbeda ya. H di tengah, nih H di awal. Kalau H di tengah bentuknya seperti ini. Cara membuatnya, ke bawah dulu baru ke atas muter. Kelihatan? Ke bawah dulu baru ke atas terus muter. Oke, cara buatnya seperti itu ya. Tuh H. Selanjutnya bentuk akhir. Ada zo, ain. Ini huruf-huruf yang tadi ya, yang bisa disambung di awal, bisa disambung di tengah, dan juga bisa disambung di akhir. Nah, posisinya seperti contoh jim. Jim kalau di awal dia tidak ada yang gantung. Ini namanya gantung ya, karena posisinya dia harus melewatin garis buku. Nih, tuh kan ada garisnya. Bu Hikmah contohkan seperti itu. Kalau di depan atau di awal, huruf jim tidak ada yang gantung. Jadi bukan begini ya. Jangan sampai kalian menulis jim di depan begini, terus tiba-tiba disambung sama huruf lain begini. Ini salah ya. Ini salah. Jadi yang benar, jim itu begini langsung disambung dengan huruf setelahnya. Begitu pun dengan ha, kho. Di tengah pun sama masih bentuknya. Yang berbeda di akhir. Ketika di akhir dia kembali seperti bentuk ketika dia sendiri. Cuman dia disambung dengan huruf sebelumnya. Nih ada sambungannya. Paham? Maaf ya, Bu Hikmah jelasinnya singkat-singkat, karena Bu Hikmah yakin anak-anak Bu Hikmah udah pada pintar, udah bisa semuanya. Nah, ini bentuk tunggal atau bentuk yang hanya bisa disambung di akhir. Ketika dia berada di awal, dia ya sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ada alif, dal, zal, ro, zai, waw, lam alif, dan ini tak marbutoh ya namanya. Apa namanya? Tak marbutoh. Ketika di awal dia tidak bisa disambung sendiri ya. Kemudian ketika dia berada di akhir, tergantung dengan huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya adalah merupakan huruf-huruf yang bisa disambung di depan, di awal, di tengah, maka dia pun bisa disambung ketika di akhir seperti kayak gini. Contohnya misalkan dengan huruf ba ya. Misalkan Bu Hikmah bikin lafal taba'a. Nah, ketika disambung, karena ta dan ba bisa disambung di awal, di akhir, di tengah, ta, ba, kemudian a. Ta, ba, a. Tapi ketika huruf sebelumnya adalah salah satu huruf yang tunggal, maka dia pun harus sendiri, tidak boleh disambung. Nih, contohnya seperti dal. Dal sebelum dal ada ba, berarti dia harus disambung. Waw, waw depannya ha, karena ha merupakan huruf yang dapat disambung, maka waw juga disambung. Nih, ada juga huruf yang hanya bentuk tunggal, yaitu hamzah yang seperti tadi sebelumnya. Hamzah yang berharokat fathah dan disambung dengan huruf sebelumnya ditulis di atas huruf alif. Karena tadi Bu Hikmah sudah bilang hamzah tidak bisa berdiri sendiri, tapi dimanapun dia letaknya bentuknya tetap sama seperti ini. Cuman hanya dia butuh penopang seperti sekarang ini. Ketika dia berharokat fathah, dia ditopang dengan alif. Harus ada alif, baru di atasnya ada hamzah. Bentuknya sama kan hamzahnya? Ya, selanjutnya hamzah yang berharokat kasroh dan disambung dengan huruf sebelumnya ditulis di atas huruf ya tanpa titik. Ya-nya nggak pakai titik, jadi ya biasa terus dikasih hamzah. Nah, posisinya
ketika dia di tengah, seperti ya ketika berada di tengah, mengikuti posisi ya. Ketika dia ada di depan dan berharokat kasroh, misalkan iya gitu kan, berarti ada hamzah i terus ada iya, mau disambung jadi mengikuti bentuk ya. Ya ketika di depan bentuknya seperti apa? Seperti ba begini. Oke, kita baru kasih i yang ini ada titiknya. Paham? Selanjutnya hamzah yang berharokat dhammah dan disambung dengan huruf sebelumnya, ditulis di atas huruf waw. Jadi dia punya pasangannya ya. Ketika fathah, hamzah harus sama alif. Ketika kasroh, hamzah harus dengan ya. Ketika dhammah, hamzah harus dengan waw. Dan letak sambungnya mengikuti huruf yang ditopangnya, huruf yang di bawah hamzah. Waw, berarti kalau waw sama alif kan dia hanya bisa disambung di akhir. Jadi ketika posisinya berada di depan atau berada di sebelum huruf hijaiyah lainnya, maka dia sendiri. Tapi ketika dia berada di belakang dan berada setelah huruf hijaiyah yang bisa disambung, maka ia akan disambung dengan huruf sebelumnya. Dapat dipahami anak-anak kalimat dari Bu Hikmah? Nih, sudah dicontohkan dia di bukunya di halaman 18, bisa dilihat, nanti dipelajarin lagi ya, dibaca-baca lagi bukunya, latihan nulisnya biar bisa nulisnya rapi dan bagus seperti tadi Bu Hikmah bilang ini ya. Nah, Bu Hikmah akan ngasih contoh nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 6 dan nomor 10 silakan dikerjakan. Nanti ada tambahan dari Bu Hikmah, karena kan yang 5 soal udah Bu Hikmah ambil, jadi Ibu Hikmah tambahin 5 soal lagi. Siap? Oke, kita contohkan nomor 1 ya. Diperhatikan ya anak-anak. Ro Shidun. Huruf ro tidak disambung karena dia adanya di depan dan dia merupakan huruf tunggal. Lanjut, mu'allimun. Dilihat cara nulisnya ya. Oke. Mu'allimun. Semua ditulis dari sebelah kanan. Rasulan, ada 2 huruf tunggal, ro dan waw, berarti ro harus sendiri. Ro su lan. Oke, lam alif pun sendiri karena sebelumnya huruf tunggal. Lanjut, masolihin. Mim, mim, ada alif. Alif huruf apa tadi? Huruf tunggal. Jadi lamnya nggak bisa disambung. Lam sama ha baru bisa disambung. Oke. Masolihin. Selanjutnya masnain. Masnain. Oke, ini dia tadi huruf-huruf yang dapat disambung di awal, di tengah, di akhir, dan huruf-huruf tunggal yang sudah Bu Hikmah jelaskan. Semoga dapat dipahami ya penjelasannya. Bu Hikmah minta tuliskan soal nomor 6 sampai nomor 10-nya di buku tulis. Oke, di mana? Di buku tulis. Nanti Bu Hikmah tambahin lagi soalnya 5 soal lagi ya.
Untuk tugasnya, ini dia tugasnya 1 sampai 10. Nanti untuk menulis tugasnya boleh di pause videonya ya. Nulis sendiri ya, jangan minta bantuan sama bundanya. Tulis di bukunya. Ngerjainnya tidak perlu terburu-buru. Bu Hikmah kasih waktu untuk mengerjakan ini 1 minggu sampai Jumat depan. Oke? Jadi tulis dulu soalnya, kemudian nanti tulis sambungnya ya. Bu Hikmah bacakan soal nomor 1. Syahadatun. Nomor 2. Ghafurun. Nomor 3. Asyidda'u. Nomor 4. Zakatun. Nomor 5. Ra'isun. Nomor 6. Aliman. Nomor 7. Walataku. Oke, enggak jelas ya. Oke. Nomor 8. Sanad'u. Nomor 9. Wasjud. Nomor 10. Dzurriyyatun. Oke, nanti di pause ya kalau mau nulis. Ingat, nulis sendiri, tidak minta bantuan bundanya untuk menuliskan, tapi boleh minta bantuan bundanya untuk mendampingi. Siap anak-anak? Selamat belajar, selamat mengerjakan. Sekian materi untuk hari ini, semoga dapat dipahami ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Akhir kata, Bu Hikmah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.